Jangan lupa subscribe, like, and share. Kajian kita kata hikmah dari kitab Al-Hikam. Pengarang selanjutnya mengatakan, la tastaghrib wuqu'al akdari ma dumta fi hadhihi dar. Janganlah kau merasa heran terjadinya kesukaran-kesukaran selama engkau tinggal di dunia ini. Fa innaha ma abrazat, sesungguhnya kesukaran-kesukaran itu di dunia ini tidaklah muncul illa ma huwa mustahiqu wasfiha, melainkan yang layak memang bagi sifatnya. Artinya dunia itu sifatnya begitulah. Ya. Wajibu na'tiha, dan itulah karakter asli sifat dunia ini. Baik jamaah, ini nasihat dari kata hikmah ini yang sangat berharga, bahwasanya termasuk adab. Nah, ini adab nih, tasawuf nih adabnya luar biasa. Ya, termasuk adab. Min adabil arif alla yastaghribu syai'an min tajaliyatil haqqi. Termasuk adab orang yang mengenal Allah. Ya, mudah-mudahan jamaah kenal sama Allah. Nah, kalau kenal sama Allah begini ungkapannya. Ya. Adab orang yang mengenal Allah itu, ya, tidaklah merasa heran sesuatu apapun, ya, daripada tajalliyatil haqq, yakni penampakan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Nah, Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya itu kepada makhluk. Dan jangan merasa heran dari sesuatu yang ada di alam ini yang terjadi dua kemungkinan, jalaliyah atau jamaliyah. Baik itu jalaliyah, kesulitan-kesulitan yang Allah tunjukkan kepada kita, atau yang kedua jamaliyah, keindahan-keindahan yang ditunjukkan kepada kita ini. Ada dua ya, ada jalaliyah, ada jamaliyah. Jadi kalau jalaliyah itu datang, ya seperti kematian, sakit, macam-macam itulah. Atau pasangannya juga yang lain, ya, seperti fitnah, bencana, gempa dan sebagainya. Atau sifatnya jalaliyah. Yang sulit-sulit itu pun Allah mentajalikan dirinya kepada kita. Cuman kita jangan lari. Nah, ini banyak Allah mentajalikan dengan jalaliyah, orang pada lari. Maunya yang jamaliyah, ya, mau yang indah-indah, yang enak-enak. Hidup ini dua kemungkinan. Tak selamanya enak, pasti ada sulit, kesukaran. Yang begini ini dunia inilah tempatnya. Kalau mau enak jangan di dunia, enak selama-lamanya di akhirat nanti. Kalau masuk surga. Jadi di akhirat nanti itulah tempat nikmat, jannatun na'im. Na'im itu kan nikmat. Semuanya dapat. Yang diinginkan semuanya muncul. Nah, di dunia bukan tempat itu. Ya, dunia inilah tempat kita menerima pengaruh jalaliyah ataupun jamaliyah. Nah, jika dia turun itu dengan sifat qahriyah, ya, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan kepada makhluknya kesukaran-kesukaran yang sifatnya jalaliyah. Jangan kau merasa aneh tentang terjadi seperti itu. Karena tajaliyah yang seperti ini, inilah sifat Allah yang menunjukkan kepada kita.
Nah, berarti begini, kalau kesukaran datang di dunia ini, itulah sifat dia. Jadi kalau dapat malam ini, kita dapat ilmu ini, udah siap-siap. Kesulitan datang, oh inilah dunia. Memang begitu. Berarti kalau yang mudah datang, nikmat datang, kelapangan datang, bonus. Berarti bonus Allah beri. Tapi sifat aslinya kesulitan. Ini tasawuf mengajar begitu. Nabi itu kapan dapat enaknya? Udah akhir dah. Tenang Nabi kembali kepada Allah. Kenapa? Kesulitan beliau hadapi tak putus-putus. Apalagi sebelum Isra dan Mi'raj. Sebelum Isra dan Mi'raj itu bagi Rasulullah namanya Ammul Huzun. 1 tahun sebelum Isra Mi'raj, tahun itu namanya tahun duka cita. Ya, musibah, ujian terus datang kepada Nabi, tapi akhirnya undangan dari Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdi, Maha suci yang memperjalankan hambanya. Kita juga begitu jamaah. Kita bisa diperjalankan hamba rohani kita ini. Tapi ingat, tegaklah sedikit menghadapi kesukaran. Nah, jangan cengeng. Kalau cengeng, Allah tak melihat mana kekuatan batin kita. Orang mau diberi Allah tuh persiapannya harus matang. Batinnya harus kuat. Maka Nabi dapatnya tinggi, banyak. Kenapa? Persiapannya pun luar biasa. Nah, kita juga begitu. Ya, kita bisa, rohani kita bisa diperjalankan Allah. Tapi dengan syarat, tegarlah sedikit. Kok dapat, tegarlah banyak. Kalau dapat. Nah, ya. Lianna darul ahwalin. Nah, jadi dunia ini, inilah negeri hiruk pikuk, ujian-ujian datang. Nah, kita lihat salah satu khutbah Nabi kita Muhammad SAW. Ini Nabi berkhutbah di atas mimbar. Khutbah ini secara syariat jarang dipakai. Tapi khutbah ini ulama tasawuf mengambilnya, dimasukkannya. Ingat, jangan dengar khutbah Nabi yang indah-indah tentang surga. Tapi kesulitan-kesulitan tentang dunia pun khutbah Nabi kita dengar juga. Nah, maka ulama tasawuf itu dia mengambil yang sulit-sulit, kajian tasawuf itu diambil. Ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Nabi berkata pada sebagian khutbahnya. Apa kata Nabi? Ayuhan nas, hai manusia sekalian, kata Nabi yang hadir. Inna hadhihi darut tawa. Sesungguhnya negeri sekarang ini, dunia ini, negeri at-tawa itu artinya al-halak. Negeri yang binasa, tak kekal. Harus paham tu. Ya, dunia ini tak kekal. Cuma dia umurnya lebih lama dari manusia itu ya. Tapi pada akhirnya musnah. La dar istiwa, ya la dar istiwa, bukanlah ada negeri untuk kita duduk santai kan. Ya. Manzilut tarah, yaitu negeri ini adalah negeri kesusahan, kata Nabi SAW. Jadi Nabi dah siap dah. Aku diutus Allah siap menerima susah. Itu Nabi gitu. Ya, siap-siap menerima kesusahan. La manzilul farah, bukan tempat kesenangan, kata Nabi. Wa man arafaha lam yafrah lirakhaiha. Siapa yang mengenal dunia ini, tempat kesusahan yang bakal binasa, dia tidak akan pernah senang walaupun diberi kelonggaran oleh Allah. Ingat tu, dia tak akan pernah senang walaupun diberi kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yahzan li syaqaiha, janganlah kau susah kena kesulitan-kesulitannya. Ingat,
Jangan terlalu senang dalam kelapangannya dan jangan terlalu susah dalam kesulitannya. Ala wa innallaha khalaqad dunya daral balwa. Ya, ketahuilah sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini negeri bala, negeri ujian. Jadi kalau ada balak, musibah sebagainya, udah terimalah, memang itulah dunia. Wal akhiratu darul uqba. Sedangkan akibat bala itu kita memetik hasilnya di mana? Nanti di akhirat. Berarti musibah, bencana, kesulitan itu memupuk pahala yang besar dan memupuk hati kita biar lebih kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Faja'ala al-balwa dunya li thawabil akhirah. Jadi hal yang sulit di dunia ini, musibah kata Nabi, itu akan mengumpulkan pahala nanti di akhirat. Jadi jangan heran jemaah, kesulitan datang, terima, udah pahala besar. Cuma jangan minta. Jangan minta, tak boleh, itu takabur pula. Ya Allah beri aku kesulitan, jangan. Tapi kalau datang, terima. Terima. Itu Allah berjanji kepada kita akan membersihkan dosa dan pahala nanti di akhirat. Wa thawabul akhirati min balwa dunya iwadan. Kata Nabi, pahala di akhirat dari musibah itu, itulah penggantinya. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini panjang khutbahnya tentang musibah semua. Jadi garis besarnya apa? Siapkan dirimu menerima musibah. Itulah dunia. Siapa hidup dunia tidak mau terima kesulitan, jangan hidup. Jadi saya wanti-wanti memang ya. Jadi siapa tak mau kesulitan dunia, jangan hidup. Wa qala Junaid radhiyallahu anhu. Imam Junaid berkata, ini gurunya para sufi ini. Apa kata Imam Junaid? Aku tak keji terhadap diriku apa yang datang. Aku tak merasa keji, dia bilang. Kenapa? Sesungguhnya alam ini, li'anni bagiku asaltu aslan. Ya, asaltu aslan. Dia adalah tempat asalnya negeri ini, darul hammi wal ghammi, negeri bencana dan negeri kesulitan. Wa bala'in wa fitnatin, musibah, cobaan. Inilah dunia bagiku, kata Imam Junaid. Wa annal alam kulluhu syarrun, sesungguhnya alam ini semuanya asalnya bencana untuk kita. Ya. Nah, maka dari itu dibilang wa min hukmihi, hukumnya adalah annahu yatalaqani bi kulli ma akraha, maka sudah sepantasnya dia datang denganku segala kesulitan. Wajar, kalau dia datang aku terima, kata dia bilang. Nah, kemudian dia bilang fa in talqani bima habba, apabila dunia datang kepadaku dengan sesuatu yang aku senangi, kelapangan, fahuwal fadlun, berarti keutamaan dari Allah, bonus berarti. Wa illa fal asla wal awal, jika tidak atau jika kesukaran datang, itulah keaslian dunia. Jadi begini aja, Pak. Tanamkan di hati, kalaulah kesulitan datang, itu hal yang wajar, karena dia sifat dunia. Tapi kalau kesenangan yang datang, berarti bonus. Itu ya. Jadi kita tak berkecil hati lagi. Kalau kesulitan datang, oh memang begitu. Hadapilah. Begitu deh. Nah, Abu Sulaiman Ad-Darani berkata kepada Ahmad Al-Hawari, ya Ahmad, kita dibilang, laparlah sedikit. Ya Ahmad, kalau pakaianmu tak lengkap, terimalah. Arti pakaian sederhana, tidak kayak ulama dengan imamah, dengan jubah. Hanya sekedarnya saja, terima. Kemudian, kalau makanmu sedikit, terima. Sesungguhnya hari-hari dunia ini
dia datang kepadamu seperti itulah dia. Berarti kalau lebih, bonus. Faham ya? Nah, jadi kita bisa makan 2 kali, bonus berarti. Bisa ngemel lagi, bonus berarti. Ya, menurut Nabi, ya, menurut Aisyah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarang bisa makan 1 hari 2 kali. Berarti kita alhamdulillah, syukurlah kita ni. Kapan kita bersyukur? Makan 2 kali, dapat sarapan lagi. Yang belum nyambil-nyambil. Banyak. Buka di kulkas, masih banyak juga yang bisa dimakan. Ya. Fala tastaghribu ayyuhal 'arif. Maka janganlah kau heran wahai orang yang mengenal Allah, ma yaqamu bika, apa yang terjadi kepada dirimu, au li ghairika minal aqdar, atau dari selain dirimu kesukaran datang. Madumta muqiman fi hadhihi dar, selama kau tinggal di dunia ini. Terima, itulah karakter dia. Nah, tidaklah muncul kecuali sifat aslinya seperti itu. Nah, sekarang pesannya, yang datang kepada kita ini kadang jalaliyah, kesulitan, kadang jamaliyah. Kedua-duanya Allah menampakkan dirinya kepada kita. Maka jangan salahkan musibah. Allah mau lihat siapa kau ni, kata Allah. Hamba aku atau bukan? Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Begitu kata Al-Quran. Apakah manusia dibiarkan saja mengucapkan kami beriman, tetapi belum diuji, kata Allah. Ayo, siapa mau jadi rumput, diinjak. Siapa mau jadi pohon yang tinggi, siap-siap diterpa angin. Mudah-mudahan akarnya kokoh. Akar yang kokoh, angin bagaimanapun datang, insya Allah tak ada goyah dia. Mana akar yang kokoh? Sejauh mana hati kita berpegang dengan la ilaha illallah. Itulah ada akar yang kokoh tu. Ya, akar yang kokoh itu kuat tu. Tak goyang. Nah, sekarang dikatakan di sini, ya. Siapa yang hanya mengenal Allah dalam sifat jamal saja, yang indah-indah, maunya enak-enak aja, baru berterima kasih sama Allah. Begitu jalaliyah datang, kesulitan datang, dia mengeluh, berarti dia orang awam, orang kebanyakan. Nah, siapa mau jadi orang yang khusus, harus seimbang. Kesulitan datang, kesenangan datang, kok dapat statis. Ya, kita harus beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang datang. Siap dah ni? Ya, kesulitan datang, terima. Kesenangan datang, apakan lagi? Terima saja, jalankan. Kita sikapi dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi bersabda kepada Abdullah bin Abbas, jika engkau dapat beramal karena Allah, rela, redha dan yakin, kerjakan, kata Rasulullah SAW. Ya, tapi jika kau tak mampu, bersabarlah. Bersabar itu, kata Rasulullah, merupakan keuntungan yang amat besar. Nah, jadi kesulitan datang, sabar. Kelapangan datang, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah beri kita bonus. Ya. Nah, kita lihat ini, ada perbedaan antara dua perempuan menghadapi anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siti Maryam dengan Siti Sarah. Siti Sarah ini istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Maryam ibunya Nabi Isa. Ada suami dah? Tidak. Kedua-duanya dapat anak. Siti Sarah dapat anak, umurnya sudah lanjut. Seperti ibu-ibu sekarang lah, umur 60, hamil. Gimana, Bu? Aneh dah tu? Aneh.
umur 60 tahun bisa hamil. Siti Sarah umur sudah lanjut hamil. Kan tak punya anak Siti Sarah itu awalnya. Makanya Nabi Ibrahim mengambil Siti Hajar sebagai istri. Hamillah Siti Hajar, dapat Ismail. Tak lama Siti Sarah pun hamil, walaupun usianya sudah lanjut. Dapatlah anak bernama Ishak. Ishak dapat anak nama Yakub. Yakub dapat anak nama Yusuf. Ini nabi. Nabi semua tu, Pak. Nah, Nabi Ismail dari Siti Hajar. Dari Ismail ke bawah kosong, tak ada nabi. Terus kosong. Terakhir Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di sini, ya. Siti Sarah, dia berpredikat Sadiq, tidak Siddiq. Nah, sedangkan Maryam Siddiqah. Kalau Siti Sarah Sadiqah. Apa bedanya Sadiqah dengan Siddiqah? Kalau Sadiqah yang benar saja, kalau Siddiqah dibenarkan oleh Allah. Maka Siddiqah lebih tinggi, maka gelar yang hebat pada Abu Bakar. Siapa dia? As-Siddiq. Oh, mantap. Gelarnya luar biasa. Nah, Siti Maryam sama. Wa ma Isa bin Maryam illa rasul wa ummuhu Siddiqah. Tiadalah Isa kecuali seorang rasul dan ibunya Siddiqah, bukan Sadiqah. Siddiqah. Apa sebab? Nah, karena dia telah membenarkan hal-hal yang aneh terjadi pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Siti Sarah. Begitu datang malaikat beritahu Ibrahim, "Hai Ibrahim, istrimu hamil." Nabi Ibrahim pun beritahu kepada Siti Sarah. Apa kata Siti Sarah bilang? Inna hadza la syai'un ajib. Ini sesuatu yang mengherankan. Aku sudah tua, bagaimana bisa hamil? Datang malaikat. Malaikat langsung beritahu. Tidak lagi lewat Ibrahim, langsung ke Siti Sarahnya. Ata'ajabina min amrillah? Ata'ajabina min amrillah? Apakah merasa heran dengan urusan Allah, kata malaikat? Masih bingung Siti Sarah. Tapi Siti Maryam begitu diberitakan hamil, dia hanya berkata, Allah punya kehendak. Kun fayakun. Kaf dengan nun. Hanya kaf dengan nun. Nah, Allah berkehendak, terjadilah. Padahal Siti Maryam tak disentuh laki-laki. Bisa hamil. Siti Sarah ada suami Ibrahim, masih bingung. Di situ perbedaan iman. Hebatnya Maryam itu. Nah, jadi Maryam ini termasuk pemimpin wanita nanti. Ya, di akhirat, karena imannya luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, jadi kesimpulannya apa ini? Ya, hal-hal yang aneh terjadi, kesulitan ke apakah sifatnya, maka sikapi dengan statis, jangan berubah. Baik musibah datang, kesempitan datang, kesukaran datang, atau kenikmatan datang, kelapangan datang, kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian, bahkan orang yang bertariqah, kesulitan datang, kalau dia menyikapi istiqamah kepada Allah, lebih cepat melejit rohani dia. Ya, dibandingkan orang berzikir dengan mendapat nikmat kelapangan, yang berzikir dalam kesulitan lebih cepat dia. Ya, lebih cepat. Kenapa Nabi Isra Mi'raj? Karena musibahnya luar biasa setahun sebelum Isra dan Mi'raj. Istri meninggal, paman meninggal. Kekasan orang kafir semakin kuat kepada Rasulullah. Bahkan Nabi dilempar di Taif terus setahun penuh. Tak lama undangan dari Allah. Jadi siapa ingin dekat sama Allah, sabarlah kesulitan datang.
InsyaAllah itu hikmah yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita jadi hamba Allah. Hamba Allah itu begitu ya. InsyaAllah. Baik jamaah sekalian, sekali itu.